kalau lagi sebelum COVID itu ya orang nyukur biasa aja karena memang kebutuhan sih gitu. Jadi emang kebutuhan. Tapi kalau lagi COVID itu permasalahannya datang ya orang jadi takut. Soalnya kan ini ada bersentuhan, usahanya itu bersentuhan dengan hairstylist kita. Jadi kalau dibilang berpengaruh banget pada saat COVID dan itu lumayan bikin kita sampai down. Cuman ya kita harus tetap berdiri dan alhamdulillahnya pelan-pelan kita coba untuk berdiri lagi dan alhamdulillahnya kita masih bertahan. Nama gue Denis, gue pemilik dari Barbershop Simetri yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Jadi kenapa gue bisa ceritanya bikin usaha barbershop ini? Sebenarnya dulu gue tuh kalau nyukur gitu, itu sering banget di daerah salah satu barbershop di daerah Jakarta Selatan. Dan itu lumayan lah pada saat tahun 2012, 2011, 2012 tarifnya lumayan mahal. Untuk itu sekitar 80 ribuan apa di tahun 2011 2012 itu udah lumayan tinggi gitu. Jadi kenapa saya mau pengen usaha ini karena uh, dasarnya sih dari sana gitu. Saya kalau nyukur pasti ke sana gitu. Kenapa ke sana? Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin dari sugesti atau kayak gimana. Cuman kalau setiap saya nyukur ke sana kok bawaannya beda, nggak nggak kayak di pangkas rambut atau barbershop yang lain-lainnya. Jadi saya akhirnya punya planning dari 2012 dan baru kesampaiannya itu untuk ngebuka untuk usaha barbershop itu di 2015. Jadi planningnya itu ya seperti itu. Jadi pengen buka uh, orang kalau potong rambut itu mindsetnya bukannya kok jadi tambah culun gitu. Cuman ini dijadiin kok tambah jadi kok gue keluar dari barbershop ini jadi malah tambah oke ya gitu. Nah itu sih dengan tapi kita kemas dengan konsep sih kayak barbershopnya itu. Jadi misalkan kalau bukannya hanya tempat cukur aja yang biasa gitu, tapi kita bikin kayak konsepnya apa gitu. Dulu tuh saya masih konsepnya masih tempatnya tuh masih klasik sih gitu. Nah ya udah jadi saya kayak uh, warnanya coklat-coklat itu bener-bener kayak klasik pada saat saya buka itu sih. Dan di 2017 saya baru ganti konsep jadi klasik industrial. Basic saya sih cuman bisnis sih, manajemen aja sih. Saya senang manajemen usaha. Jadi cuman yang saya lihat kayaknya uh, pasarnya dan ada ada peluang di dunia usaha barbershop ini lumayan besar. Di 2015 itu masih jarang banget orang punya pemikiran untuk usaha di bidang barbershop. Di situ saya ngelihatnya karena kayak satu orang itu lumayan lah gitu. Sistemnya biasanya kalau sama tukang cukur tuh bagi hasil dan resikonya kecil karena sistemnya nggak gaji sih. Dulu saya berpandangnya gitu secara bagi hasil dan paling kita pengeluaran yang di biaya sewanya aja gitu. Sama kalau alat ya jarang banget untuk beli. Biasanya sih ya berapa bulan kita baru ada biaya maintenance buat operasional alat. Kalau saya sih dari awal sudah bikin konsep kalau barbershop kita ini memang konsepnya saya bikin untuk uh, lebih humble lah kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita bikin kayak pelanggan tuh ke barbershop bukan hanya untuk motong rambut doang, cuman kita bisa
ngobrol, sharing-sharing gitu tentang mungkin ya di dunia kerja, di apa nanti dulu sih kita sering untuk ngobrol-ngobrol juga sama customer, terutama saya ya, karena saya turun langsung ke lapangan, jadi saya sering lah cerita apa sharing-sharing di dunia bisnis tuh seperti apa gitu. Jadi dan kenapa barbershop yang membedakannya itu dibandingin lain, uh, servisnya sih mas. Saya bikin gimana caranya orang kalau keluar dari barbershop saya ini puas gitu. Rata-rata kan orang rata-rata ya termasuk saya sendiri kalau keluar dari barbershop dulu ya kalau yang nggak cocok ya kayak kurang puas gitu. Ini tapi kita lebih bikin kayak komunikasinya harus kita bagusin gitu. Jadi kayak misalkan dari potong rambut tuh nggak yang potong rambut bikin gini enggak, teman kita tanya, terus ada edukasi juga kalau rambut seperti ini sebaiknya rambutnya seperti ini, kadang kan nggak cocok sama tipe kepalanya, rambut dan kepala tidak cocok untuk dibikin seperti apa gitu. Dulu strategi marketingnya tuh sebenarnya simpel banget sih. Dulu saya ikut komunitas motor dan di situ saya dibantu sama teman-teman kita gitu untuk membesarkan nama barber saya ini. Jadi kayak ibaratnya dulu tuh main ke tempat saya lah. Padahal dia nggak motong, cuman main gitu. Cuman orang ngelihatnya tuh rame gitu. Padahal mah sebenarnya awal-awal tuh kita cuman banyak yang nongkrong aja gitu. Jadi strategi marketingnya itu ya gimana caranya biar orang nyukur di sini bakal balik lagi. Makanya di awal tuh saya selalu bilang ke anak-anak terutama para hairstylist di Simetri dari awal kita udah omongin kita jangan duluin banyaknya uh, quantity tapi kita harus lebih memperhatikan quality. Jadi ya lo sehari ngukurin 3 orang 5 orang nggak masalah, cuman 5 orang itu dapat semuanya dibandingin lo sehari nyukur berapa banyak cuman pada nggak balik lagi dan nggak dapat kepuasannya. Ya, kalau ngatur manajemen keuangan itu penting banget sih memang untuk di usaha. Jadi gini, sebenarnya income yang dari usaha itu nggak boleh kita satuin sama uh, pengeluaran pribadi kita. Jadi sebaiknya jadi kita ada manajemen keuangan sendiri sih. Jadi kayak misalkan orang itu misalkan gini, barber tutup, sebaiknya uang itu tidak dipegang sama yang punya, cuman kita biasanya langsung kita setor ke bank gitu sih. Jadi yang setor juga bukan saya sih, biasanya kita punya karyawan sendiri yang untuk setiap hari untuk pendapatannya kita berapa langsung di store, karena kalau udah masuk ke pribadi agak susah. My friend, my brother, a great man, a great leader, a great father, a great teacher. Ya, jadi kebetulan di Simetri Barber kita juga ada konsultannya. Uh, jadi di sini kalau ada teman-teman yang pengen pengen sih sebenarnya usaha barbershop, cuman tapi nggak tahu gimana uh, caranya awalnya. Jadi bisa konsultasi sama saya selaku ownernya dari barbershop Simetri. Nanti di situ kita kasih beberapa opsi sih, misalkan kalau untuk buka barbershop dengan mau mungkin konsepnya mas udah ada peralatannya udah ada, tinggal manajemen SDM-nya aja yang mau kita kelola, atau yang benar-benar dari nol sekalipun minta tolong untuk peralatannya disediakan sampai SDM-nya kita kelola, atau
Bisa juga peralatan yang kita sediakan dan SDM-nya, tapi tidak kita putus. Jadi misalkan hanya 2 bulan saya pegang. Setelah 2 bulan nanti silakan melanjutkan sendiri. Tapi bukannya nanti saya lepas gitu aja sih. Mungkin nanti setelah 2 bulan itu kita ada mungkin lebih ke sharing ya. Tapi di kita biasanya nggak ada sih. Kalau mau di kita ini nggak ada yang pakai nama simetri, karena kalau mau bikin simetri itu mau bikin barber pasti kita bikin produk baru sih. Nggak ada yang simetri, karena simetri itu hanya nggak bisa kita franchise. Itu kalau mungkin teman-teman ada yang mau bisa konsultan sama kita, mungkin kita bakal ada produk sendiri, entah itu mau manajemen SDM-nya atau mau manajemen semuanya kita bisa, atau mau sistem putus juga bisa. Ya, jadi saya dari barbershop awalnya, akhirnya saya ngembangin tuh, karena saya dulu karena saya ngejual produk juga kayak minyak rambut ya. Akhirnya saya bikin produk sendiri dari ada yang oil base, water base, dan clay, dan hair powder kita juga ada. Itu mereknya Volks Pomade, itu kebetulan brand kita sendiri. Buat teman-teman kalau yang usaha, jangan jangan putus asa lah, mental tuh dikuatin tetap terus. Yang penting gimana caranya tetap bertahan, itu aja sih buat teman-teman. Dan waspada boleh gitu, cuman jangan jangan terlalu ketakutan, intinya sih itu aja. Oh ya, kalau mau menghubungin bisa ke Instagram kita, ke DM di tolong itu di Simetri Barber. Itu nanti bisa DM ke kita, itu nanti kita kasih kontak personnya. Atau kalau mau teman-teman mau main, kita ada 2 cabang. Alamatnya ada 2 di Jalan Persahabatan Raya nomor 12A, itu Jakarta Timur. Tepatnya tuh di seberangnya banget Rumah Sakit Persahabatan, itu udah pasti kelihatan di Rumah Sakit Persahabatan, pokoknya depannya deh. Nah, kalau yang satu lagi cabang kedua itu di belakangnya Terminal Romangun. Itu di Jalan Tenggiri Raya nomor 2.